Wacana Presiden Jokowi reshuffle Menteri Nasdem di Rabu Pon, begini kata Demokrat. Menteri-menteri itu dipilih, diangkat, dan dievaluasi oleh Presiden. Mereka adalah pembantu-pembantu Presiden. Dan jika pun Pak Jokowi akhirnya memutuskan ada reshuffle, tentu basis pertimbangannya adalah kinerja maupun kemampuan dari menteri-menteri tersebut untuk melakukan akselerasi terhadap berbagai target yang ingin dicapai oleh Jokowi. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Wacana Presiden Jokowi reshuffle Menteri Nasdem di Rabu Pon, begini kata Demokrat. Wacana Presiden Jokowi reshuffle Menteri Nasdem di Rabu Pon, begini kata Demokrat. Presiden Jokowi kembali menggulirkan wacana akan melakukan reshuffle sejumlah menteri pada akhir tahun 2022. Reshuffle itu disebut akan menyasar dua menteri dari Partai Nasdem. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu, bukan? Saya kira dalam prakteknya ya, modalnya kan sebetulnya kita harus punya peraturan-peraturan ya, undang-undang, kemudian peraturan-peraturan yang memang kuat mendasari terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Ya. Tapi kemudian seringkali peraturan ini tidak cukup. Dan itu diperparah dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip jujur dan adil. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita juga mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024 dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau dipilih oleh satu dua kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Menteri-menteri itu dipilih, diangkat, dan dievaluasi oleh Presiden. Mereka adalah pembantu-pembantu Presiden. Dan jika pun Pak Jokowi akhirnya memutuskan ada reshuffle, tentu basis pertimbangannya adalah kinerja maupun kemampuan dari menteri-menteri tersebut untuk melakukan akselerasi terhadap berbagai target yang ingin dicapai oleh Jokowi. Wacana Presiden Jokowi reshuffle Menteri Nasdem di Rabu Pon, begini kata Demokrat. Wacana Presiden Jokowi reshuffle Menteri Nasdem di Rabu Pon, begini kata Demokrat. Presiden Jokowi kembali menggulirkan wacana akan melakukan reshuffle sejumlah menteri pada akhir tahun 2022. Reshuffle itu disebut akan menyasar dua menteri dari Partai Nasdem. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita juga mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024 dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau dipilih oleh satu dua kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa. Saya kira dalam prakteknya ya, modalnya kan sebetulnya kita harus punya peraturan-peraturan ya, undang-undang, kemudian peraturan-peraturan yang memang kuat mendasari terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Ya. Tapi kemudian seringkali peraturan ini tidak cukup. Dan itu diperparah dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip jujur dan adil.
Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu bukan? Menteri-menteri itu dipilih, diangkat, dan dievaluasi oleh Presiden. Mereka adalah pembantu-pembantu Presiden. Dan jika pun Pak Jokowi akhirnya memutuskan ada reshuffle, tentu basis pertimbangannya adalah kinerja maupun kemampuan dari menteri-menteri tersebut untuk melakukan akselerasi terhadap berbagai target yang ingin dicapai oleh Jokowi. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Wacana Presiden Jokowi reshuffle Menteri Nasdem di Rabu Pon, begini kata Demokrat. Wacana Presiden Jokowi reshuffle Menteri Nasdem di Rabu Pon, begini kata Demokrat. Presiden Jokowi kembali menggulirkan wacana akan melakukan reshuffle sejumlah menteri pada akhir tahun 2022. Reshuffle itu disebut akan menyasar 2 menteri dari Partai Nasdem. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu bukan? Menteri-menteri itu dipilih, diangkat, dan dievaluasi oleh Presiden. Mereka adalah pembantu-pembantu Presiden. Dan jika pun Pak Jokowi akhirnya memutuskan ada reshuffle, tentu basis pertimbangannya adalah kinerja maupun kemampuan dari menteri-menteri tersebut untuk melakukan akselerasi terhadap berbagai target yang ingin dicapai oleh Jokowi. Kalau kami berulang-ulang mengatakan bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita juga mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024 dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh 1-2 kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem.